Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Tuhan, firman-Mu adalah murni, pelita di kala gelap, dan tongkat di dalam jalan kehidupan kami. Firman-Mu kekuatan bagi orang-orang yang berlindung padamu. Pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya undang berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang malam ini terambil dari Injil Matius 13 ayat 16 sampai dengan 23. Injil Matius 13 ayat 16 sampai dengan 23. Inilah firman Tuhan. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagian yang kita baca merupakan penjelasan Yesus tentang perumpamaan yang sebelumnya telah Yesus sampaikan. Sebelum tiba minggu-minggu penderitaan yang harus Yesus jalani, Ia memberikan penjelasan yang mendalam tentang kerajaan Allah. Pada masa itu, ada dua pandangan yang berbeda tentang kerajaan Allah. Pandangan pertama mengartikan kerajaan Allah secara politis, yakni saat kerajaan Allah tiba, maka akan tampil seorang raja yang akan mengalahkan kerajaan Romawi. Sedangkan pandangan kedua
adalah yang Yesus paparkan dalam perumpamaan yang baru saja kita baca bersama, yakni tentang seorang penabur. Penabur adalah Yesus sendiri. Ia datang ke dunia menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang Israel saat itu. Namun beragam reaksi umat Allah itu, Yesus menggambarkan hati mereka bagaikan tanah. Yang pertama, ada benih jatuh di pinggir jalan. Ia menunjukkan pada orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengerti. Dan sayangnya, dalam ketidakmengertiannya, orang tersebut tidak bertanya. Hal ini menunjukkan bahwa si pendengar bukan saja tidak mengerti, tapi juga tidak mau mengerti. Mungkin hanya sekedar mendengar dan bukan mendengarkan. Menerimanya begitu saja dan tidak merenungkannya. Apalagi menjadikan firman sebagai penuntun kehidupan. Bila sikap kita terhadap Tuhan hanya sekedar mendengar dan tidak mendengarkan atau tidak merenungkan dengan sepenuh hati, maka mudah sekali kita melupakannya. Pulang dari gereja, kita sudah tidak ingat lagi firman Tuhan yang kita dengar. Yang kedua, benih jatuh di tanah berbatu-batu. Menurut Yesus, ini menggambarkan orang yang sangat reaktif. Mendengar firman Tuhan yang sesuai keinginan hatinya, yang sesuai dengan yang ingin ia dengar, langsung membuatnya gembira. Tetapi ketika ada pencobaan, sebuah pengalaman yang berat, segera ia menjadi lemah dan bahkan dikatakan ia menjadi murtad. Mengapa bisa demikian? Ya, karena ia tidak berakar. Hal ini bisa terjadi jika kita hanya mau mendengar yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja dari kebenaran firman Tuhan. Yang menyenangkan hati kita saja. Kita tidak benar-benar berakar di dalam firman. Tentu kita tahu, jika tanaman tidak memiliki akar yang kuat, mudah sekali lepas dari tanah jika diterpa angin, bukan? Yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri. Hal ini menggambarkan orang yang penuh dengan berbagai kepahitan hidup.
lalu hidup dalam kemelekatan pada materi, sehingga sekalipun ia mendengar firman Tuhan, tetapi kecintaannya terhadap hal-hal duniawi lebih besar. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan mudah tergeser oleh kekhawatirannya terhadap hal-hal duniawi dan materi. Yang keempat, berbeda. Yesus berbicara tentang benih yang jatuh di tanah yang baik, yakni orang yang mendengarkan firman Tuhan, mencernanya dengan baik, merenungkannya, dan menjalaninya. Kita bisa mengatakan orang tersebut benar-benar berakar, karena ia berakar dalam firman, maka kehidupannya menghasilkan buah. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang menarik dari penggambaran Yesus tentang jumlah buah yang dihasilkan, Yesus mulai mengurutnya dari jumlah yang banyak, 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Yesus tidak mulai dari jumlah yang sedikit ke jumlah yang besar atau banyak. Pertanyaannya mengapa? Karena Yesus sedang menegaskan bahwa bukan berapa banyak buah yang kita hasilkan yang utama, melainkan bagaimana kita dapat berbuah menurut kemampuan kita masing-masing. Karena tentu setiap manusia, seperti halnya jenis tanaman, memiliki keunikan masing-masing. Namun selama menghasilkan buah, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kita? Melihat keempat jenis tanah yang menjadi perumpamaan Yesus, kita kembali diingatkan untuk memeriksa kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Kita juga diingatkan setidaknya untuk 3 hal ini. Yang pertama, hendaknya kita menjadi pendengar firman Tuhan dan mencerna atau memahaminya dengan tuntunan hikmat Tuhan. Laku kita menjadikan firman sebagai penuntun hidup kita. Dalam hal ini, berarti kita berakar dalam firman Tuhan. Yang kedua, hendaklah kita berbuah. Sebenarnya sesuatu yang alami sekali. Jika kita berakar, maka kita pun akan berbuah. Hidup kita menjadi saluran cinta kasih Tuhan. Kehadiran kita mendatangkan damai dan sejahtera. Apalagi di masa saat ini, ketika manusia sedang diterpa badai pandemi COVID. Hendaklah kita semakin mengakar dalam Tuhan, sebab
hanya daripadanya kita mendapatkan kekuatan dan menyalurkan kekuatan juga bagi orang lain yang membutuhkan dukungan. Yang ketiga, kita diingatkan untuk fokus pada apa yang dapat kita kerjakan berdasarkan firman Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Dalam hal ini, kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, lalu berpikir bahwa orang lain lebih banyak buahnya daripada saya. Firman Tuhan jelas menunjukkan pada kesungguhan kita berakar dan berbuah, menjadi terang dan garam. Jadi, bukan pada berapa banyak buah yang kita hasilkan, tapi seberapa dalamnya kita berakar pada firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini mungkin telinga kita sering menangkap berita duka, mata kita melihat berita memilukan. Ini sebuah tantangan yang dapat melahirkan rasa kekhawatiran dan kecemasan yang besar. Namun, situasi ini pun bisa membuat kita semakin mengakar di dalam Tuhan. Yakni saat kita mencari kekuatan di dalamnya, situasi ini pun bisa membuat kita melihat kasih Tuhan yang sungguh melampaui akal manusia, tetap nyata. Jika kita tetap percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan Sang Cinta dan Penguasa, kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam firman-Nya, semakin mengakar dan berbuah, menjadi berkat bagi kehidupan ini. Amin.